Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para peserta bedah buku Membongkar Kebohongan Talafi Wahabi yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena dengan taufiknya lah maka pada siang hari ini kita semuanya bisa kembali bersama dalam kajian bedah buku Membongkar Kebohongan Talafi Wahabi, yang insya Allah ini adalah kajian terakhir dari buku Membongkar Kebohongan Talafi Wahabi. Karena kita telah selesaikan seluruh materi. Dahulu di awal kita memulai dari kajian tentang menjawab syubhat Talafi Wahabi. Berikutnya kemudian kita kembali ke depan mutiara akidah ulama salaf. Dan kemudian yang kita kaji hari ini adalah tentang perbedaan akidah Aswaja dan Wahabi. Maka hari ini adalah pertemuan yang terakhir dari kajian buku Membongkar Kebohongan Talafi Wahabi. Tetapi insya Allah kita akan lanjutkan dengan bedah buku yang lainnya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai kajian kita pada siang hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada perbedaan Aswaja dan Wahabi nomor 19, yaitu tentang masalah hadiah pahala. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa hadiah pahala untuk mayit itu diperbolehkan dan akan memberikan manfaat untuk mayit. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apakah itu di kuburan, apakah itu di rumah, kemudian membaca tahlil, membaca kalimah-kalimah thayyibah, kemudian setelah itu pahalanya kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa itu diperbolehkan dan itu akan bermanfaat untuk mayit. Itu kita. Dasarnya banyak sekali, diantaranya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila anak Adam, dalam riwayat yang lain, "Idza matal insanu," jika manusia itu telah meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka amalnya itu terputus, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Artinya bahwa seseorang itu kalau sudah meninggal dunia,
maka dia tidak akan bisa melakukan perbuatan yang bisa menghasilkan pahala. Dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa puasa, dia tidak bisa bersedekah, dia tidak bisa berinfak, dia tidak bisa membaca Al-Quran, dan seterusnya. Dia tidak bisa melakukan sebuah amal kebaikan yang bisa menghasilkan pahala. Kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah. Apabila ketika seseorang itu hidup, dia bersedekah jariah. Misalnya dia mewakafkan tanahnya untuk pembangunan pondok pesantren atau untuk pembangunan masjid misalnya. Maka meskipun dia telah meninggal dunia, maka pahala dari wakaf itu tetap akan mengalir kepadanya meskipun dia sudah meninggal dunia. Artinya pahala masih bisa didapatkan meski dia sudah meninggal dunia. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Ketika seseorang di masa hidupnya dia mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada orang lain, mengajarkan tentang ilmu akidah, mengajarkan tentang taharah, wudu, mandi, istinja misalnya, mengajarkan sholat dan seterusnya. Kemudian orang ini meninggal, maka dia tetap akan mendapatkan pahala dari apa yang dia ajarkan kepada orang lain itu. Ketika orang lain yang kita ajari ilmu agama itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, pada saat itu, setiap kali itu kita juga akan mendapatkan pahalanya. Dan apabila ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain itu kemudian diajarkan lagi kepada orang lain, maka kita pun akan bertambah pahala yang kita terima. Begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, awaladin shalihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Artinya jika ada anak soleh, seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan anak yang soleh, kemudian anak itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia berdoanya setelah membaca Al-Quran atau tanpa membaca Al-Quran, maka itu akan bermanfaat untuk mayit. Misalnya anak yang soleh ini membaca surat Yasin. Setelah itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Yasin saya kepada ayah saya, kepada ibu saya. Maka pahala ini, pahala bacaan surat Yasin ini akan sampai dan bermanfaat kepada mayit berdasarkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Kemudian juga ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Dalam riwayat yang lain dibalik, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacalah Yasin untuk orang-orang yang mati di antara kalian. Nah, ini sangat jelas sekali. Hadis ini sangat jelas sekali yang Nabi menuntunkan, mengajarkan kita agar kita membaca surat Yasin untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, artinya membaca Al-Quran untuk mayit diperbolehkan dan akan bermanfaat untuk mayit. Jika membaca Al-Quran untuk mayit tidak bermanfaat bagi mayit, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerintahkan kita membaca surat Yasin untuk orang-orang yang mati di antara kita. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan beliau menilai bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Jadi sangat jelaslah di sini bahwa membaca Al-Quran untuk mayit dalam bentuk misalnya langsung dia membaca Al-Quran kemudian di kuburan misalnya. Dia berziarah ke makam kedua orang tuanya, kemudian dia membaca Al-Quran di situ. Dalam hatinya ini adalah untuk orang yang diziarahinya,
mayit yang diziarahinya, maka ini jelas tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa itu hukumnya boleh dan akan sampai serta memberikan manfaat kepada mayit tersebut. Atau juga bacaan Al-Quran itu, bacaan Al-Quran atau juga kalimat thayyibah tahlil lainnya itu dibaca di rumah. Setelah itu disusul dengan doa isol dengan mengatakan Allahumma ausil thawaba ma qara'tu min surati Yasin misalnya, atau min suratil Falaq, min suratin Nas, atau minal Qur'anil Karim, atau minat tahlil ila ruhi abi, ila ruhi ummi fulan misalnya, maka di sini akan pahalanya akan sampai dan akan bermanfaat untuk mayit. Ini juga disepakati oleh seluruh para ulama bahwa ini boleh dan akan bermanfaat untuk mayit. Yang terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama adalah apabila seseorang membaca Al-Quran atau tahlil itu di rumah, kemudian tidak diiringi dengan bacaan doa isol. Setelah dia membaca Yasin, tahlil, Al-Falaq, An-Nas, dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya, kemudian nggak ada doa setelah itu. Dalam hatinya diniatkan ini untuk misalnya ayah saya, ini untuk ibu saya dalam hatinya. Tetapi dia tidak mengucapkannya dengan lisan dalam bentuk doa isol. Dia tidak mengatakan Allahumma ausil thawaba ma qara'tu minal Qur'anil Karim ila ruhi fulan. Dia tidak mengatakan itu. Hanya diniatkan di dalam hati saja. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Termasuk Al-Imam Syafi'i itu yang mengatakan tidak sampai. Tidak sampai kepada mayit karena tidak ada doa isol. Tetapi sebagian ulama selain Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa meskipun tidak diiringi dengan doa isol, hanya diniatkan dalam hati, maka itu sudah bisa sampai kepada mayit dan akan bermanfaat kepada mayit. Disinilah maka penentang tahlil, penentang membaca Al-Quran untuk mayit dari kalangan Wahabi, kemudian memelintir apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak membolehkan membaca Al-Quran untuk mayit. Mereka mengatakan bahwa membaca Al-Quran untuk mayit, Imam Syafi'i itu mengatakan tidak akan bermanfaat untuk mayit, kata mereka. Ini mereka sengaja memelintirnya. Mereka bukan para ulama Syafi'iyah, mereka bukan orang yang bermadhab Syafi'i, bahkan mereka adalah kelompok anti madhab. Tetapi mereka sok tahu dengan pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tentu para muridnya, para ulama yang mengikuti Al-Imam Syafi'i lebih paham dengan maksud dari Al-Imam Syafi'i dari mereka yang bukan pengikutnya. Para ulama mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, mereka telah menjelaskan maksud dari Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu apabila Al-Quran itu dibaca jauh dari kuburan, misalnya di rumah, kemudian tidak diiringi dengan bacaan doa isol, tidak ada doa Allahumma ausil, maka di sini nggak sampai. Tapi kalau setelah tahlilan, kemudian kita membaca Allahumma ausil thawaba ma qara'tu minal Qur'ani ila ruhi fulan, maka Al-Imam Syafi'i membolehkan dan mengatakan bermanfaat untuk mayit. Apalagi kalau itu dibaca di dekat kuburan, maka itu akan sampai dan bermanfaat untuk mayit. Mana buktinya? Al-Imam Syafi'i dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi salah satu kitabnya yang sangat terkenal di Indonesia, judulnya Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Dalam kitab ini Al-Imam An-Nawawi
menukil, mengutip pendapat Al-Imam Syafi'i. Bahwa Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Lau qara'u inda qabrihi syai'an minal Qur'ani kana hasanan. Walau qara'ul Qur'ana kullahu kana ahsanan." Nah, lihat perkataan Al-Imam Syafi'i. Ini yang tadi dikatakan apa? Orang Wahabi memelintir perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dengan jelas, apabila mereka membaca Al-Quran itu di dekat kuburnya, jadi seseorang datang berziarah ke kuburannya, kemudian dia membaca Al-Quran di dekatnya, karena hasanan, kata Imam Syafi'i, maka itu adalah sesuatu yang baik. Dan apabila mereka membacanya seluruhnya, dikhatamkan Al-Quran di kuburan itu, dikhatamkan karena ahsana, maka itu lebih baik. Al-Imam Syafi'i yang mengatakan. Jadi dari mana perkataan orang Wahabi yang mengatakan bahwa Al-Imam Syafi'i itu melarang kita umat Islam untuk membaca Al-Quran untuk mayit. Nah, di sini membaca Al-Quran untuk mayit di kuburan sudah disepakati bahwa itu boleh dan akan bermanfaat untuk mayit. Adapun membaca Al-Quran di rumah jauh dari kubur, maka apabila diiringi dengan doa isal, semuanya sepakat akan bermanfaat untuk mayit. Karena tadi dalam hadis yang pertama dikatakan bahwa doa anak soleh untuk orang yang meninggal akan bermanfaat untuk mayit. Kemudian apabila dibaca jauh dari kubur, namun tidak disertai dengan doa isal, maka itu menurut Imam Syafi'i saja itu tidak sampai. Tapi menurut ulama yang lainnya itu sampai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dengan Wahabi. Wahabi tadi sudah kita singgung bahwa mereka mengatakan bahwa membaca Al-Quran untuk mayit itu nggak boleh. Itu termasuk bid'ah yang sesat, termasuk sesuatu yang tercela. Itu menurut orang Wahabi. Nah, salah satu buktinya adalah yang dikatakan oleh salah satu tokoh Wahabi, namanya Ali Hasan Ali Hamid. Ini tokoh Wahabi juga. Dia mengatakan dalam kitabnya tersebut, wala yushra'u qira'atul fatihati fil maqabiri au ghairiha. Ini tokoh Wahabi mengatakan, dan tidak disyariatkan membaca surat Al-Fatihah di kubur atau di selainnya. Ini orang Wahabi jelas berbeda dengan kita, berbeda dengan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tadi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah kita mengatakan bahwa boleh kita membaca Al-Quran di kuburan untuk mayit, juga boleh kita membaca Al-Quran jauh dari kuburan di rumah, kita tahlilan, membaca Al-Quran, membaca kalimah thayyibah untuk mayit, itu boleh. Tapi orang Wahabi mengatakan di kuburan nggak boleh, di rumah juga nggak boleh apabila seseorang membaca Al-Quran itu ditujukan untuk mayit. Jadi dari sini jelas bahwa Aswaja dan Wahabi itu berbeda dalam masalah ini, yaitu dalam masalah hadiah pahala untuk mayit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita lanjutkan pada perbedaan antara Aswaja dan Wahabi yang ke-20. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah dikatakan bid'ah karena memang secara eksplisit, secara tertulis itu nggak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Nggak ada ayat yang secara khusus itu menjelaskan tentang peringatan, memerintahkan memperingati Maulid Nabi. Dalam hadis juga nggak ada, secara khusus nggak ada. Nah, karena itulah maka disebut sebagai bid'ah.
Karena bid'ah itu artinya malam yanussa alaihi al-Quran wal hadis. Sesuatu yang belum ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis itu disebut sebagai bid'ah. Maka peringatan Maulid Nabi ini digolongkan sebagai bid'ah. Tetapi ini adalah bid'ah hasanah. Kenapa disebut sebagai bid'ah hasanah? Karena isi daripada peringatan Maulid Nabi itu nggak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Memang tidak secara khusus ada dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kita perhatikan acara-acara dalam peringatan Maulid Nabi yang umumnya dilakukan oleh umat Islam, itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan Islam. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan Al-Quran memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian juga yang kedua ada misalnya pembacaan sholawat. Pembacaan sholawat tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kemudian ada yaitu menceritakan sejarah hidup, sejarah kelahiran, sejarah perjuangan Nabi. Ini juga tidak bertentangan dengan Al-Quran karena kita diperintahkan untuk meneladani Nabi. Dan kita nggak akan bisa meneladani Nabi apabila kita tidak mengerti atau tidak mengetahui tentang sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian ada mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu isinya adalah thalabul ilmi. Dan kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu yang pokok itu hukumnya adalah fardhu ain. Kemudian diakhiri dengan doa. Nah, doa juga diperbolehkan dalam Islam. Ud'uni astajib lakum. Bahkan dalam hadis disebutkan ad-du'a'u silahul mu'min. Bahkan disebutkan juga ad-du'a'u mukhul ibadah dan seterusnya. Nah, yang paling akhir acara dalam peringatan Maulid Nabi biasanya ada sedekah, makan-makan. Nah, kita tahu bahwa sedekah memberikan makan kepada umat Islam bukan sesuatu yang tercela, tetapi justru sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dia nggak ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka disebut bid'ah, tetapi dia isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka disebut hasanah. Bid'ah hasanah. Ini peringatan Maulid Nabi menurut kita, dan bid'ah memang terbagi menjadi dua. Di antara dalilnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagi bid'ah menjadi dua. Beliau mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama kita ini, ma laysa minhu, yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan agama ini, yang enggak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Fahuwa raddun, maka mardudun, maka dia tertolak. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa perkara baru yang mardud itu adalah yang malaysa minhu, yang tidak sesuai dengan agama, yang enggak sesuai dengan syariat Islam, yang enggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Perkara baru yang semacam itu yang ditolak. Sedangkan perkara baru yang dibuat oleh seseorang yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, fahuwa maqbulun, maka dia diterima. Berarti ada bid'ah yang mardudah, ada bid'ah yang maqbulah. Ada bid'ah yang
ditolak, yaitu bid'ah dhalalah, bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang makbulah, yang diterima, yaitu bid'ah hasanah atau bid'atul huda. Ini dalil dari kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, dan peringatan Maulid Nabi adalah bagian dari bid'ah hasanah. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti, beliau dalam kitabnya yang berjudul Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, pada halaman 16. Beliau mengatakan bahwa aslu amalil maulid bid'atun. Dasar peringatan Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Jadi pada dasarnya memang peringatan Maulid Nabi itu bid'ah. Kenapa? Beliau mengatakan tungqal an ahadin minas salafis salih. Karena peringatan Maulid Nabi ini tidak tidak dikutip dari seorang pun dari ulama salaf yang saleh. Minal quruni tsalatsa, dari abad 3 abad yang pertama. Peringatan Maulid ini nggak ada pada masa sahabat, nggak ada pada masa tabi'in, nggak ada pada masa tabi'in. Karena peringatan Maulid Nabi memang baru dilaksanakan oleh Raja Mudhafaruddin Al-Kaukabri pada abad ke-7 Hijriah. Sudah keluar dari masa salaf. Karena itu memang nggak ada pada masa salaf peringatan Maulid Nabi ini. Tetapi apa kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah? Beliau mengatakan walakinnaha ma'adzalika qad istamalat ala mahasina wa dhiddiha. Tetapi meskipun demikian, meskipun dia tidak ada pada masa ulama salaf, hanya saja peringatan Maulid Nabi itu mengandung kebaikan-kebaikan dan juga kebalikannya. Ada kebaikannya dan juga ada keburukannya. Faman taharra fi amaliha al-mahasina, barang siapa yang menjalankan kebaikan-kebaikan dalam peringatan Maulid Nabi, dalam melakukan peringatan Maulid Nabi itu, artinya peringatan Maulid itu disetting dalam bentuk kegiatan yang berisi kebaikan-kebaikan seperti yang biasa kita laksanakan, yang biasa dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia tidak, beliau mengatakan watajannaba bid'ah, dan menjauhi yang kebalikan dari kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukannya ditinggalkan, karena bid'atan hasanatan. Beliau mengatakan maka peringatan Maulid Nabi itu adalah bid'ah hasanah. Jadi Al-Imam As-Suyuti dalam hal ini sudah sangat terang. Beliau menyebut bahwa peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah. Yaitu apabila dalam peringatan Maulid Nabi itu tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena memang diakui ada sebagian oknum yang mereka memperingati Maulid Nabi dengan melakukan kemungkaran-kemungkaran, misalnya dengan dengan joget-jogetan, misalnya dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau menulis sebuah kitab judulnya At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Tetapi sering ini kitab ini juga diputarbalikkan oleh orang Wahabi. Dengan berdasarkan kitab ini, orang Wahabi mengatakan itu Mbah Hasyim Asy'ari itu mengharamkan peringatan Maulid. Padahal kalau dia membaca judulnya saja, apalagi membaca isinya, maka mereka akan tahu bahwa peringatan Maulid Nabi yang diingkari oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari
itu yang berisi kemungkaran. Makanya judul kitabnya apa? At-Tambihat al-Wajibat, peringatan yang wajib. Liman yasna'ul maulid, untuk orang yang membuat maulid bil mungkarat, dengan perkara-perkara yang mungkar. Nah, jadi seperti itu. Yang diingkari Mbah Hashim itu adalah mereka yang melakukan peringatan maulid dengan kemungkaran. Mereka yang memperingati maulid misalnya dengan mempersembahkan kepala sapi misalnya ke jin di Laut Selatan, misalnya yang seperti itu yang diingkari. Bukan peringatan maulid yang isinya di situ membaca Al-Quran, isinya membaca sholawat, isinya menceritakan tentang sejarah perjuangan Nabi, isinya thalabul ilmi. Bukan itu. Bukan peringatan maulid Nabi yang isinya itu adalah untuk sedekah, memberikan makan umat Islam. Bukan itu yang diingkari oleh oleh Mbah Hashim Asy'ari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa peringatan Maulid Nabi itu adalah bid'ah hasanah. Bagaimana dengan Wahabi? Wahabi sudah, ini sesuatu yang bukan sesuatu yang disembunyikan secara terang-terangan. Orang Wahabi itu mereka telah mengharamkan peringatan Maulid Nabi. Bahkan salah satu tokoh mereka ada yang mengatakan bahwa makanan daging yang dipersembahkan dalam peringatan Maulid Nabi itu mereka mengatakan lebih haram daripada daging babi. Wal'iyadzubillah, sebuah kebencian yang luar biasa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memperingati Maulidnya saja, kelahirannya itu diharamkan oleh mereka. Di antara bukti bahwa orang Wahabi itu mengharamkan peringatan Maulid Nabi adalah perkataan dari Abdul Aziz bin Baz. Perkataan dari Abdul Aziz bin Baz, tokoh Wahabi Saudi. Di antaranya dia pernah mengatakan dalam kitab dia yang berjudul Hal Nahtafilu bi'idil Maulid An-Nabawi, pada halaman 3. Bin Baz mengatakan la yajuzu al-ihtifalu bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wala ghairihi li'anna dzalika minal bid'il muhdatsati fid din. Bin Baz mengatakan la yajuzu, tidak boleh, kata dia, memperingati maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga selainnya, karena hal itu termasuk sebagai bid'ah yang diada-adakan di dalam agama. Jadi di sini jelas Wahabi berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengharamkan memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang sangat yang sangat ironis, ternyata mereka memperingati maulidnya Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh mereka. Di satu sisi mereka mengharamkan memperingati maulidnya makhluk yang termulia, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di sisi yang lain mereka memperingati tokoh mereka, panutan mereka, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan mereka memperingatinya secara besar-besaran, bukan hanya kecil-kecilan, sampai seminggu penuh mereka memperingati lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta bedah buku yang berbahagia. Kemudian bagian yang 21, perbedaan antara Aswaja dan Wahabi yang ke-21, yaitu tentang masalah nisfu Sya'ban. Kita Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu biasa menghidupkan malam nisfu Sya'ban.
mengisi malam nisfu Sya'ban biasanya kita melakukan dengan sholat sunnah. Dan pada siang harinya kita melakukan puasa. Jadi pada malamnya kita hidupkan dengan sholat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian pada siang harinya kita hidupkan dengan kita berpuasa. Nah, yang kita lakukan seperti itu, tradisi yang sudah berjalan di kalangan umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti itu ada dasarnya. Yaitu hadis yang sangat jelas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wasumu naharaha." Apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Jadi di sini sangat jelas sholatlah faqumu lailaha. Kamu sholatlah pada malam hari. Di sini pun qiyam di sini bisa dimaknai juga menghidupkan malam nisfu Sya'ban bukan hanya dengan sholat tetapi dengan amal-amal soleh yang lainnya. Wasumu naharaha, dan berpuasalah pada siang harinya. Sangat jelas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena itulah maka kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bagaimana dengan Wahabi? Nah, orang Wahabi mereka sebaliknya. Mereka mengharamkan untuk sholat pada malam nisfu Sya'ban dan berpuasa pada siang harinya. Ini seperti yang dikatakan oleh tokoh Wahabi yaitu Saleh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, tokoh Wahabi Saudi yang sudah meninggal. Di antara yang pernah dikatakan oleh Saleh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam fatwa muhimmah li umumil ummah pada halaman 57. Utsaimin mengatakan wa minal bid'ah allati ahdatsaha ba'dun nasi bid'atul ihtifali bi lailatin nisfi min Sya'ban wa takhsisi yaumiha bisiyami wa laisa 'ala dzalika dalilun yajuzul i'timadu 'alaihi. Luar biasa. Mereka nggak tahu hadis. Hadisnya ada, mereka bilang tidak ada dasarnya. Utsaimin mengatakan di antara bid'ah yang dibuat oleh sebagian orang adalah bid'ah memperingati malam nisfu Sya'ban, yaitu malam 15 Sya'ban, dan mengkhususkan harinya dengan puasa. Kata dia, itu tidak ada dalilnya yang bisa dibuat sebagai pegangan. Padahal tadi sudah kita sebutkan dalilnya ada, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wasumu naharaha." Jadi bertentangan akidah Wahabi dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diamalkan oleh umat Islam. Jadi kita lanjutkan tradisi menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Hanya saja yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita sholat di malam nisfu Sya'ban, maka kita niatnya adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah secara mutlak. Bukan dengan menyebut misalnya sholat sunnah nisfu Sya'ban, tetapi sholat sunnah secara mutlak. Itu yang diajarkan oleh para fuqaha, para ahli fikih dalam kitab-kitab mereka. Tetapi kita boleh, bahkan itu adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kanat lailatul nisfi Sya'ban, faqumu lailaha wasumu naharaha." Hadirin para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang terakhir, perbedaan Wahabi dan Aswaja yang terakhir yang kita sebut di sini. Tentu perbedaan Wahabi dan Aswaja ini masih sangat banyak, lebih dari 100 masalah. Tetapi yang kita tulis dalam buku Membongkar Kebohongan Salafi Wahabi ini hanya 22 saja. Yang terakhir yaitu tentang masalah khiras, atau kita sering menyebutnya dengan sebutan jimat. Khiras, yaitu khiras yang berisi ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir yang biasa dikalungkan di leher. Dikalungkan di leher atau misalnya ditempelkan di baju untuk anak-anak kecil. Bagaimana hukumnya? Menurut kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah diperbolehkan. Tidak ada dilarang. Baik untuk anak kecil atau untuk orang dewasa, untuk orang tua. Nggak mengapa apabila seseorang kemudian menggantungkan di lehernya khiras. Apa tadi khiras? Yaitu kertas misalnya yang di situ ditulis ayat-ayat Al-Quran tertentu, kemudian dibungkus misalnya dibungkus misalnya dengan kulit atau kain, kemudian itu dikalungkan di leher. Itu yang disebut dengan khiras. Itu diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Ya karena ada dasarnya. Dasarnya diantaranya adalah sebuah hadis yang tentang sahabat Ibnu Umar. Dikatakan idza fazi'a ahadukum falyaqul. Apabila salah seorang di antara kalian itu takut, falyaqul, maka hendaknya dia berkata a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Kalau kita sedang merasa ketakutan, hendaknya kita membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Kemudian wakana Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Amr, ya, bukan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr, beliau mengajarkan doa ini, doa ta'awud ini, man balagha min banihi, diajarkan anak-anak beliau yang sudah balik, diajarkan untuk membaca doa ini. Wa ayyaqulaha inda naumihi, dan mengajarkannya agar doa ini dibaca ketika tidur, ketika dia akan tidur. Wa man lam yablugh katabaha thumma allaqaha fi unuqihi. Perhatikan, Abdullah bin Amr mengatakan, dan untuk anaknya yang belum balik, yang masih kecil-kecil, maka beliau Abdullah bin Amr menulis doa itu, kemudian menggantungkannya pada lehernya. Ini namanya khiras. Dan Abdullah bin Amr melakukan itu, memasangkan khiras di leher putra-putranya yang masih kecil. Maka ini adalah dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bolehnya kita memakai khiras atau jimat. Dalam bahasa kita jimat, tapi jimat yang dimaksud di sini adalah yang isinya itu adalah berisi ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang maksurah. Maka itu adalah diperbolehkan, tidak ada larangan. Beda ini dengan Wahabi. Kalau orang Wahabi, maka mereka memiliki akidah yang sebaliknya. Mereka mengharamkan mengalungkan khiras pada leher dan menganggap bahwa itu sebuah kesyirikan. Bukan hanya mereka mengharamkan, tetapi menganggap bahwa perbuatan itu sebagai perbuatan yang syirik. Artinya mereka menganggap orang yang memakai jimat itu dianggap sebagai orang yang musyrik karena perbuatannya adalah perbuatan yang syirik menurut mereka. Nah, di antara buktinya
adalah yang dikatakan oleh Abdul Aziz bin Baz, juga oleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Itu juga mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan, bin Baz mengatakan, waqtalafal ulama, katanya fitama'in idza kanat minal qur'ani aw minad da'awat al-mubahah hal hiya muharramatun amla. Kata dia, pertama dia mengatakan para ulama itu berbeda pendapat tentang tama'im, yaitu jimat. Apabila jimat itu berasal dari Al-Quran atau doa-doa yang mubah, apakah dia diharamkan atau tidak? Tetapi kemudian bin Baz mengatakan wassawabu tahrimuha. Dia mengatakan yang benar itu adalah diharamkan. Kata dia. Liwajhaini, karena dua hal. Kenapa diharamkan menurut dia bin Baz? Ahaduhuma umumul ahaditsil mazkurah. Karena keumuman hadis yang disebutkan. Menurut dia yang menjadi dalil dia itu umum. Baik itu isinya Al-Quran atau selain Al-Quran. Maka itu adalah ada larangan. Karena itu haram semuanya. Fa'innaha ta'ummut tama'ima minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Kata bin Baz. Wal wajhu tsani saddu dzari'ati syirki. Kata dia. Dan alasan yang kedua adalah untuk menutup pintu kesyirikan. Karena dianggap menggunakan hirs ini adalah menuju menyebabkan seseorang jatuh kepada kesyirikan. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya ini yaitu perbedaan Wahabi dan Aswaja yang ke-22, maka kita telah selesai menyelesaikan kajian bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi. Bagi para peserta yang ingin memiliki buku ini bisa untuk dimiliki di Shopee LDNU Kabupaten Kediri atau langsung bisa menghubungi saya untuk mendapatkan buku ini. Insya Allah buku ini akan kita sempurnakan, mungkin akan kita tambahkan dengan tema-tema yang lebih banyak agar umat Islam lebih tahu tentang bahaya Wahabi ini. Bahwa Wahabi ini adalah kelompok yang sangat berbahaya, bahkan yang paling berbahaya saat ini. Berbahaya, dikatakan sangat berbahaya karena mereka memiliki jaringan yang luas, mereka memiliki dana yang besar, mereka telah menyebar ke seluruh dunia, bahkan di Indonesia setiap kota besar atau kecil mereka sudah memiliki lembaga pendidikan berupa pondok pesantren, mereka menyebarkan buku-buku secara gratis, mereka memiliki TV-TV yang jumlahnya lebih dari 10 stasiun televisi, memiliki radio dan sebagainya. Mereka sangat masif menyebarkan ajaran-ajaran sesatnya. Karena itulah maka kita harus waspada dan betul-betul mengerti di mana letak kesesatan kelompok Wahabi ini. Kita telah mengajarkan dalam buku ini bagaimana akidah para ulama salaf yang ternyata bertentangan dengan akidah Wahabi yang mengaku sebagai salafi. Ternyata mereka bukan salafi, tetapi mereka salafi. Mereka mengaku secara dusta sebagai salafi, tetapi akidahnya, amaliyahnya bertentangan dengan para ulama salaf. Kita juga telah jelaskan dalam buku ini perbedaan antara Wahabi dan Aswaja, Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita juga telah jelaskan dalam buku ini sebagian rudud, sebagian cara kita membantah syubhah-syubhah yang dilontarkan oleh Wahabi, baik dalam manhaj mereka maupun dalam akidah maupun dalam amaliyah. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi kita umat Islam dan kita diselamatkan dari paham yang sesat dan menyesatkan dari kelompok Wahabi. Saya kira cukup sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah akan kita beritahukan
kajian apa yang selanjutnya, buku yang akan kita kaji. Saya telah menulis beberapa buku, tetapi pada umumnya sudah saya bacakan melalui live sejak Facebook dan juga ada di YouTube LDNO Kabupaten Kediri. Mungkin kita akan cari buku yang belum kita baca melalui Facebook ataupun YouTube. Demikian, mari kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan membaca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz.